Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikratul Husna, NIM 22101111063 dari Prodi Ilmu Hukum. Pada video kali ini dalam penugasan bahasa Indonesia, saya akan berorasi tentang pelecehan seksual. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos yang kita dengar berkata bahwa pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, di malam hari, di tempat sepi, ataupun berbusana mini. Namun nyatanya tidak. Coba kita lihat, tempat yang paling banyak menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual ialah jalanan umum, transportasi publik, lalu sekolah dan kampus, dan semuanya merupakan ruang publik. Dan pada nyatanya kasus pelecehan seksual terjadi bukanlah pada malam hari, namun pada siang hari. Ya, pada siang hari, di mana tidak ada gelap yang memberikan kesempatan untuk bersembunyi. Lalu ditambah lagi jenis pakaian yang digunakan oleh para korban secara statistik bukanlah menjadi faktor yang signifikan. Oleh karena itu, mari kita sudahi saja perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari menakar keterlanjangan dan menghakimi para korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi korban pelecehan. Pelecehan seksual yang kita bicarakan tidak hanya mengenai soal sentuhan saja, namun juga seperti catcalling, stalking, paksaan melakukan kencan, pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi, dan sederet lainnya. Dan juga melalui pelecehan seksual melalui media maya yang dapat kita lihat pada komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Pelecehan seksual di ruang publik bukanlah sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga menjadi batu sandungan bagi sepak terjang seorang perempuan, di mana kita perempuan terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita ini berharga? Kejadian ini semua terjadi di ruang publik, di mana seharusnya kita merasa terlindungi, di mana tertoreh kata publik di sana. Bahkan, kejadian ini juga terjadi di depan mata kita sendiri, sementara kita hanya menjadi semacam mata yang hanya membeku melihat kejadian tersebut. Mungkin terlalu takut, atau terkejut, bimbang, dan ragu-ragu. Atau berdasarkan data bahwa 91% dari kita tidak melakukan apapun karena tidak tahu harus berbuat apa. Jika demikian, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode adalah bernama 5D, yaitu 5D, 5 cara melindungi seseorang dari pelecehan seksual. Caranya ialah 1. Ditegur, yang kedua dialihkan, yang ketiga dilaporkan, dan yang keempat ditenangkan, dan yang kelima ialah direkam. Dari metode 5D tersebut, ditegur merupakan cara yang paling jitu. Namun kita harus memperhatikan keadaan dan mempunyai keberanian. Jangan sampai hal ini malah berdampak kepada kita yang menegur ataupun membalik kepada korban, memperparah keadaan korban tersebut. Selanjutnya dialihkan. Kita dapat mengalihkan perhatian agar terhentinya kejadian pelecehan seksual, seperti bertanya kepada korban, sehingga kejadian tersebut tidak akan terjadi. Selanjutnya dengan cara dilaporkan. Namun tidak semua korban mau untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, maka untuk hal tersebut kita serahkan kepada korbannya. Yang keempat yaitu ditenangkan. Kita dapat menenangkan korban yang setelah mengalami kejadian dengan mengamankan kondisinya, lingkungannya, dan menanyakan bagaimana keadaannya, namun tidak dengan menanyakan hal-hal yang membuat dia tertekan. Selanjutnya, direkam. Kita dapat melakukan dokumentasi terhadap kejadian yang ada di depan mata kita, sehingga jika nantinya si korban hendak melakukan laporan, maka terdapat ada bukti. Dokumentasi yang kita ambil haruslah fokus terhadap kejadian, terhadap pelaku yang melakukan pelecehan seksual, bukan kepada korban yang menjadi objek dari pelecehan seksual.
seksual tersebut. Selanjutnya juga haruslah pada tempat yang jelas atau seperti bangunan-bangunan yang mudah dikenali sehingga kita mengetahui di mana tempat kejadian dan juga tanggal dan waktu yang jelas. Sehingga saat melakukan laporan maka dokumentasi bisa dijadikan bukti yang konkret. Melawan pelecehan seksual bukan hanyalah dari wanita saja, namun semuanya harus bangkit melawan. Karena yang bisa menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual bukan hanya wanita, namun pria juga. Semua orang bisa terkena oleh kejadian pelecehan seksual. Oleh hal tersebut, kita harus memikirkan saudara kita, ibu kita, sahabat kita, anak-anak kita, dan orang yang kita sayangi. Kita harus bersatu dan bangkit untuk melawan pelecehan seksual.